Nah, yang kedua adalah Bapak Ibu sekalian, yang menjadi persoalan bagi kita semua adalah bagaimana kita merespon nilai-nilai realitas sosial yang ada di masyarakat. Tadi saya mengatakan di depan poin pertama, secara ideal ya, nilai-nilai luhur Pancasila itu akan semakin bermakna ketika kita aktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi artinya secara empirik nilai-nilai atau apa yang terkandung dalam butir-butir Pancasila itu akan semakin kokoh, akan semakin terhunjam di bumi pertiwi ini. Begitu juga lah yang hendaknya kita pahami nilai-nilai Sumpah Pemuda itu. Tetapi apa yang kita lihat faktanya di lapangan sekarang Bapak Ibu sekalian, bahwa ya kita tidak usah menutup mata kita. Yang kita lihat faktanya sekarang adalah bahwa kesenjangan sosial semakin menganga. Ya, stratifikasi sosial antara masyarakat kaya dengan miskin itu semakin meluncing. Terus terang aja, saya merasa prihatin sekali. Prihatin kenapa? Karena nilai-nilai Pancasila tadi yang kita gambarkan sangat ideal itu ternyata belum diimplementasikan. Pancasila hanya di bibir saja. Pancasila hanya diucapkan saja. Belum mampu diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka timbul pertanyaan, apa yang melatar belakangi ketika kondisi semacam ini semakin terjadi kesenjangan? Menurut hemat saya, ada banyak faktor Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah nilai-nilai Sumpah Pemuda, sekaligus juga nilai-nilai Pancasila itu ternyata sudah mulai lentur dalam ingatan masyarakat Indonesia. Itu pertama. Yang kedua, penghayatan terhadap nilai-nilai Sumpah Pemuda, termasuk juga Pancasila itu, justru juga semakin rapuh. Saya ulangi ya, semakin rapuh pemahaman masyarakat Indonesia. Apalagi implementasinya semakin jauh dari kenyataan. Jadi jangan sampai ibarat pepatah mengatakan jangan seperti kita memanggang sesuatu jauh panggang dari api, maka bagaimana mungkin masakan kita bisa kita nikmati dengan baik kalau dia jauh panggang dari api. Demikian juga lah kalau nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai Sumpah Pemuda itu tidak bisa dipahami dengan baik, kemudian tidak dihayati dengan baik, tidak diimplementasikan, maka ya, justru ini yang akan bisa mengecewakan rakyat Indonesia, ya, mengecewakan seluruh komponen bangsa kita. Sekali lagi, salah satu faktor disebabkan yaitu tadi jauh dari pemikiran, jauh dari penghayatan dan pengamalan. Lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian, terus terang saja, saya ingin mengatakan dalam forum ini bahwa bangsa kita ini sekarang tengah dalam ancaman serius, di mana para oligarki ya yang sudah menggurita sedemikian. Contohnya ya coba lihat betapa negara punya beban hutang yang saya kira semua kita sudah tahu ya, begitu amat berat sekali, lebih dari 6.000 triliun. Bayangkan pendapatan pajak kita ya taruhlah 2/3 untuk memenuhi APBN 1.500 triliun, tapi yang terjadi justru membengkaknya hutang ini berada pada lingkaran papan atas atau menengah ke bawah, sehingga ya kita melihat di tengah-tengah masyarakat betapa masyarakat miskin kita sulit untuk mendapatkan makan yang sekedar berkecukupan. Maka tingkat kesenjangan sosial dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan itu jauh dari apa yang kita harapkan. Oleh karena itu, Sumpah Pemuda ini harus merefleksikan kepada kita semua, ya, untuk kembali kepada nilai-nilai Sumpah Pemuda yang digaungkan pada 28 Oktober 1928 yang lalu. Demikian juga
katanya dengan Pancasila, karena baik kita Pancasila yang lahir ya 18 Agustus itu, yang pertama kali di amandemen 22 Juni itu, menurut hemat saya tidak akan bisa lahir ya tanpa diawali dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober. Jadi rentetan sejarah ini harus menjadi pembelajaran berharga bagi kita para anak bangsa. Jadi janganlah kemudian dengan susah payah para pendiri bangsa atau para pemuda merumuskan Sumpah Pemuda ya, demikian juga merumuskan Pancasila yang sangat ideal itu, tapi kemudian kita injak-injak, kita sepelekan, kita lecehkan dengan sikap yang pongah, dengan sikap yang sombong, dengan sikap yang angkuh. Saya katakan sikap sombong dan angkuh karena ada sekelompok ya orang mengatakan bahwa ini hanya milik sekelompok. Ya, ada sekelompok seorang pejabat mengatakan bahwa ini adalah miliknya. Jadi seolah-olah organisasi, seolah-olah kelompok yang lain tidak merasakan bahwa ini bagian dari miliknya. Padahal ya sejarah sudah mencatat bahwa kelahiran bangsa ini justru adalah dilahirkan oleh para tokoh-tokoh bangsa, dilahirkan para pemuda yang lintas kelompok, lintas etnis, lintas daerah. Tapi ketika kita mengatakan itu dilahirkan oleh untuk sekelompok tertentu, ini amat sangat memprihatinkan. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa mari kita jadikan Sumpah Pemuda ini sebagai ikhtiar untuk kembali mempersatukan. Pertama adalah nilai-nilai spiritual kita, ya, nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Dan yang kedua, mari kita jadikan Sumpah Pemuda ini untuk kembali memperkuat kohesivitas sosial kita, ya, mengikat kekuatan sosial agar agar peduli di antara sesama kita, agar saling membantu di antara sesama kita, agar saling memperhatikan bahwa bangsa ini berdiri adalah dengan sikap kebersamaan kita. Nah, karena itulah saya melihat bahwa sikap kenegarawanan kita saat ini ya semakin lentur ya, diakibatkan oleh langkanya keteladanan. Keteladanan untuk kenegarawan, keteladanan untuk patriotisme, keteladanan untuk kebersamaan juga itu semakin lentur menurut hemat saya. Ini karena apa? Karena seolah-olah hanya menguntungkan ya kelompok-kelompok tertentu saja. Ya, ini tidak boleh terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, terakhir saya ingin menyampaikan ayat Al-Quran di dalam surah As-Saff itu secara jelas dan tegas disebutkan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berjuang di jalan Allah dengan tertib, dengan rapi, dengan teratur. Subhanallah, dengan tertib, teratur, rapi ini ya bagikan bangunan antara satu dengan lain saling mendukung, saling memperkuat, saling memperkokoh, saling asah, saling asih dan saling asih. Jadi bukan saling saling gasak gesek dan gosok, ya, bukan saling melecehkan, tidak. Nauzubillah min dzalik. Nah, karena itu lewat Sumpah Pemuda ini saya ingin mengatakan sekali lagi, berhentilah untuk memfitnah seperti buzzer-buzzer yang sekarang masih bergentayangan. Berhentilah ya untuk menjatuhkan antara satu dengan lain. Berhentilah untuk saling mengadu domba di antara sesama anak bangsa. Karena tidak ada gunanya. Terus terang aja. Kita prihatin ya bangsa ini akan menjadi bangsa yang bangsa yang tidak bermartabat kalau sikap saling melecehkan, saling mengadu domba masih terus terjadi melalui buzzer-buzzer. Sekali lagi, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa haram untuk menebarkan berita-berita hoax
berita-berita fitnah, adu domba, yang justru akan membuat bangsa ini akan semakin kerdil. Justru akan membuat bangsa ini tidak bermartabat. Sekali lagi, saya ingin mengingatkan para pegiat di media sosial, para pegiat di dunia maya, mari kita jadikan media sosial, dunia maya ini sebagai upaya untuk memperkat umat, bangsa, sesuai dengan tema diskusi kita atau refleksi Sumpah Pemuda kita malam ini, sehingga kita dapat terus-menerus untuk memperkuat bangsa dan negara kita di masa yang akan datang. Terima kasih Ustadz Bahtiar Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi rupanya buzzer ini atau buzzer ini rupanya pemecah belah bangsa ya. Ya, yang betul memang sekali, harus dihancurkan nih oleh para pemuda ini, buzzer rupiah ini ya. Iya, harus. Begitu juga ketidakadilan ekonomi juga menjadi penyebab pemecah belah rupanya. Nah, disinilah momentum atau refleksi pemuda Indonesia harus bersatu, mengamankan persatuan dan keadilannya. Dan ada juga pemecah belahnya rupanya, oligarki. Kalau menurut Pak Sekjen tadi, ini juga pengkafling tanah Indonesia ini, yang mengadu domba antar unsur bangsa di negeri ini. Kelihatan itu menjadi kegelisahan yang disampaikan oleh Pak Sekjen MUI tadi, yang menyebabkan bangsa ini menjadi tidak kuat. Belum lagi mengaku Pancasila, tapi ternyata merongrong dan mengerdilkan Pancasila. Di mana para pemuda hari ini? Bagaimana persatuan mereka? Bagaimana sumpah-sumpah mereka hari ini? Nanti